Geliat sepak bola di Lamongan sebenarnya mulai dirasakan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1944, seorang tokoh publik di Lamongan membentuk sebuah klub sepak bola bernama Ikatan Sepak Bola Lamongan. Klub ini berlaga di dalam kompetisi antar kabupaten di Jawa Timur. Nama Isla juga masih tercatat sebagai anggota kompetisi PSSI hingga tahun 1960. Setelah itu, tak ada catatan sejarah resmi, hingga akhirnya nama Isla diganti menjadi Persatuan Sepak Bola Lamongan atau yang disingkat Persela. Pada tahun 1967 tanggal 18 April pun dijadikan sebagai tanggal lahir Persela. Sejak berdiri hingga era 80-an, Persela berlaga di kompetisi amatir regional. Pada tahun 1987 misalnya, Persela tercatat bermain di Divisi 2 Regional, atau saat ini setara dengan Liga 3. Nama-nama seperti almarhum Karsono, hingga Ragil Sudirman menghiasi skuad Persela. Sejak tahun 1980 sampai 1993, tak ada lagi catatan sejarah resmi tentang Persela. Tim ini kemudian mulai mengisi kompetisi resmi pada Liga Indonesia edisi pertama pada musim 94-95. Persela memulainya dari kasta terendah, yaitu Divisi 2. Butuh waktu 7 tahun berkutat di divisi terbawah, hingga akhirnya naik kasta dengan menjuarai grup Divisi 2 pada tahun 2001. Di Divisi 1, Persela tak butuh waktu lama, mereka hanya butuh waktu 2 musim untuk mencetak sejarah. Berada di peringkat 3 grup 2, mereka mendapatkan jatah playoff. Persela memanfaatkan kesempatan ini dan naik ke divisi utama Liga Indonesia pada tahun 2003. Persela terus menjaga tren positif, saat PSSI membuat liga baru bertajuk Superliga. Persela yang finish di posisi 6 wilayah musim 2007 mampu lolos. Puncak prestasi Persela di kasta tertinggi Liga Indonesia tercatat pada musim 2011. Di bawah asuhan coach Miroslav Janu, Persela mampu menyodok ke 4 besar kala itu. Selain 4 besar di Liga Indonesia dan langganan juara di Piala Gubernur Jawa Timur, belum ada lagi prestasi yang membanggakan dari Laskar Joko Tingkir. 1 dekade terakhir malah lebih kerap berkubang di zona merah, beberapa kali bahkan nyaris terdegradasi. Meski begitu, Persela patut bangga karena di sisi lain Persela adalah salah satu klub nasional yang selalu melahirkan pemain-pemain berkelas setiap tahunnya. Itulah sejarah singkat mengenai Persela, dari mulai tahun 1944 hingga sampai saat ini. Terlepas dari menurunnya prestasi Persela akhir-akhir ini, setidaknya dari nama besar Persela lah pecinta sepak bola tanah air mengenal lebih jauh tentang kota Lamongan. Dirgahayu Perselaku yang ke-54, teruslah berjuang demi kebanggaan, doa kami semua yang terbaik untukmu. Buons Kompianos Persela Lamongan, Laskar Joko Tingkir.